banyak yang meminta di kuburan, sekarang ilmu cari duit buat kuburan. Apakah penyakit yang menimpa anak itu disebabkan namanya salah? Enggak, saya enggak punya. Jangankan antum minta ke saya, antum minta ke Nabi Muhammad pun enggak punya Nabi Muhammad. Engkau tak mengerti ilmu tauhid yang Rasul tak punya. Bagaimana saya akan memberikannya kepadamu kalau Rasul saja tak punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga, kru Asil TV selalu dalam keadaan sehat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabb. Nama saya Nana dari Bogor. Izin bertanya, kuburan kakek saya berada di atas bukit, dan di kompleks kuburan tersebut hanya kuburan kakek saya saja. Bukan kompleks berarti. Ulangi lagi. Ya, izin bertanya Ustadz, kuburan kakek saya berada di atas bukit, dan di kompleks kuburan tersebut hanya ada kuburan kakek saya saja. Berarti bukan komplek dong. Kuburan kakek antum sendiri. Kalau komplek berarti banyak kuburan-kuburan. Oke. Salah bertanya. Lanjut. Baik. Dan ada rencana untuk dipugar tangga dan pagarnya. Apakah tangga dan pagar masuk dalam pelarangan hadis membangun kuburan? Ustadz, jazakallah khairan atas tanggapan dan jawabannya. Buang tangganya, buang pagarnya, buang bangunan yang ada di atasnya. Ratakan dengan tanah. Begitu yang diperintahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ala ab'atsuka ala ma ba'atha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ada'a qabran musyrifan illa sawaituhu bil ard. Illa sawaitahu bil ard. Ali bin Abi Thalib berkata kepada pasukan yang dia kirim, mau enggak kamu saya utus sebagaimana aku dulu diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran, kamu juga pergi berperang, aku utus engkau sebagaimana Rasul pernah mengutusku. Salah satu yang dikatakan Rasul, jangan ada biarkan satu kubur pun yang tinggi kecuali engkau ratakan dengan tanah. Hadis sahih Imam Muslim. Berarti tangganya hilangkan, pagarnya hilangkan, bangunan yang ada hilangkan, sehingga kuburan itu bagikan kuburan orang lainnya, tak ada beda antara raja dan pemulung. Itu yang benar. Karena kalau semakin dipugar, semakin dibuatkan tangga, semakin banyak yang minta-minta ke sana. Kalau mintanya hanya sekedar, ya Allah rahmati yang ada di kubur, ya Allah sayangi yang ada di kubur, itu sunnah. Tapi kalau permintaannya terbalik, ya Allah rahmati saya disebabkan yang ada di kubur, nggak boleh. Atau lebih parah, ya Syekh rahmati saya, maka Syekh yang ada di kubur sudah jadi apa? Ilah, telah diminta darinya sesuatu. Dan alangkah banyaknya tempat orang meminta-minta di kuburan, sampai saking banyaknya meminta di kuburan, sekarang ilmu cari duit buat kuburan. Dipanjang-panjangkan kuburannya, lalu diyakini ini kuburan nenek moyang kita. Padahal ahli sejarah mengatakan kuburan buatan, dibuat-buat. Panjang lagi cerita kita nanti lanjut udah pertanyaan berikutnya. Berikutnya Ustaz ya, ada dua pertanyaan yang saling bersangkutan. Silakan. Baik, yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada famili anak yang mengasih nama kepada anaknya dengan Azza wa Jalla, yang dia tidak tahu adalah bagian dari nama Allah. Apa hukumnya Ustadz? Saya melihat anaknya sering sakit dan mengkonsumsi obat rutin dari dokter untuk penyakit sarafnya. Apakah ini karena kesalahan namanya? Anaknya sudah berusia 25 tahun. Sedangkan ada pertanyaan lain yang sangat berkorelasi dengan pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apakah hukumnya memberi anak dengan nama-nama dari Asmaul Husna? Kalau nama Asmaul Husna kemudian dia adalah bahagian ditambahkan Abdun di belakangnya, boleh. Abdur Razak, Abdur Rahim, Abdul Halim, Abdur Rashid, Abdur Rauf. Kayak anak nih, Abdullah. Anak Abdullah kan? Maududi? Dua-duanya nama anak. Abdullah bukan nama ayah saya, nama saya Abdullah. Antum aja yang sering nyebutnya Maududi. Nama anak Abdullah. Nah, itu yang benar.
Namun kalau seandainya nama itu tak sampai Abdun tapi tidak spesifik, contoh Rosyid. Rosyid bisa saja tidak nama Allah. Rosyid artinya orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Maka nggak ada masalah juga walaupun ada nama Allah yang namanya. Tapi Rozak nggak boleh. Rozak benar-benar pemberi rezeki hanyalah Allah. Ar-Rahman nggak boleh. Ar-Rahman hanya Allah yang punya. Termasuk diantaranya Azza wa Jal. Itu punya Allah bukan punya makhluk. Maka jangan kasih nama anak aneh-aneh. Apakah penyakit yang menimpa anak itu disebabkan namanya salah? Allahu a'lam, saya nggak tahu, itu urusan Allah. Makhluk, masalah gaib kita tidak tahu apakah karena itu atau tidak. Tapi yang jelas namanya salah, tolong dirubah. Namanya salah, tolong dirubah. Nah, lanjut. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Aman dari Lampung. Apakah ucapan Madat Maulana ya Rasulullah termasuk syirik akbar? Jazakallah khairan. Ana kurang paham Ustaz. Ana juga kurang paham, sama-sama kurang paham kita. Kalau kurang paham kita tinggalkan pertanyaan itu kepada yang kita paham. Ulangi. Jadi Ustaz, Madat Maulana Enggak tahu nama Madat Maulana itu apa. Iya. Baik. Kalau kita nggak paham jangan jawab. Nggak paham aja gimana jawabnya? Memahami aja enggak, gimana jawabnya coba. Lanjut. Baik, kita pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum. Ustadz, bagaimana caranya untuk menasehati saudara yang susah untuk dikasih tahu supaya tidak berobat lagi ke dukun? Sudah pernah anak katakan kalau ana lebih baik mati daripada berobat ke dukun, tetapi jawabannya kan kita tidak harus mempercayai dukun. Jadi harus bagaimana Ustadz? Syukran. Nasihati lagi. Sampai gitu aja. Ustadz berikan saya resep, kalau saya nasihat dia terima. Saya nggak punya resep itu, saya nggak punya. Jangankan saya, Nabi Muhammad nggak punya. Kalau resep itu yang Anda minta kepada aku, Ustadz bagaimana caranya nasihat dia supaya dia mau ninggalin dukun? Ustadz, nggak, saya nggak punya. Jangankan antum minta ke saya, antum minta ke Nabi Muhammad pun nggak punya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad punya cara menasihati orang, membuat orang berubah, kenapa Abu Thalib nggak berubah? Kenapa Abu Jahal nggak berubah? Kenapa Abu Lahab tak berubah? Kenapa Walid bin Mughirah tidak berubah? Berarti Nabi Muhammad tidak punya resep menasihati orang agar orang apa? Berubah. Kenapa Nabi Ibrahim tidak punya resep itu kepada ayahnya? Ayo jawab. Berarti nasihat bukan untuk merubah orang. Kalau Anda sudah menasihati orang tidak berubah, itulah dia kehidupan. Saya menasihati, sekedar menasihati, dia terima tidak terima urusan dia. Jangan Anda menasihati orang, isi otakmu dia harus berubah gara-gara nasihat saya. Itu kekuasaan ilahi, bukan kekuasaan manusia. Oleh karena itu Nabi Muhammad nggak punya. Sekiranya Nabi Muhammad punya cara untuk menasihati orang itu berubah, harusnya Abu Jahal berubah dong. Harusnya Walid bin Mughirah berubah dong, karena dia adalah orang yang dinasihati Nabi. Nabi menasihati, dia tidak berubah. Anda ingin tanya saya cara menasihati orang agar orang berubah, apa nggak salah alamat? Anda bertanya perbuatan ilahi. Minta kepada Allah agar Allah merubahnya. Jangan minta kepada saya bagaimana cara merubahnya. Tak ngerti kita ilmu tauhid kalau kita mengira yang merubah dia nasihat saya. Tak ngerti kita ilmu tauhid. Karena yang merubah manusia bukan nasihat kita. Yang merubah manusia adalah Allah. Yang merubah Abu Bakar tiba-tiba beriman. Yang merubah Hamzah beriman. Yang merubah Walid bin Walid bin Mughirah berubah. Khalid bin Walid adiknya berubah. Allah yang merubahnya. Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah anak Abu Jahal beriman. Allah yang merubahnya. Safwan bin Umayyah bin Khalaf beriman. Allah yang merubahnya. Wahsy beriman. Allah yang merubahnya. Hindun yang merobek-robek dada Hamzah radhiyallahu anhum ajmain berubah, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Abu Sufyan yang memerangi Nabi menjadi pemimpin perang Uhud, memimpin Quraisy memerangi Nabi kita tercinta di perang Uhud. Abu Sufyan pemimpinnya, ketua semuanya Abu Sufyan.
beriman akhirnya. Allah yang merubah hatinya, bukan perkataan Nabi kita tercinta. Kalau murni perkataan Nabi harusnya sama antara Abu Sufyan dan Abu Jahal. Karena Abu Jahal tidak menerima, Abu Sufyan menerima. Kenapa anak Nabi Nuh sebagian menerima, ada yang tidak menerima? Apakah tak sama nasihat Nabi Nuh kepada anaknya? Nasihatnya sama. Cuman yang melakukan perubahan di dalam hati manusia adalah pencipta hati manusia, bukan nasihat dari mulutmu, bukan. Kalau engkau meyakini manusia berubah gara-gara mulut engkau berbicara, engkau tak mengerti ilmu tauhid. Yang merubah segala-galanya adalah Allah. Engkau tak bisa merubah hatimu. Bagaimana engkau akan merubah hati orang lain? Ayolah. Hatimu suka dan engkau tahu sukamu itu salah, harusnya tidak suka. Tidak bisa, Ustadz. Saya masih suka sampai sekarang. Masih banyak pencinta musik sampai sekarang masih cinta musik loh, walau dia tahu musik haram. Masih banyak pencinta rokok yang sampai sekarang belum berhenti merokok, padahal dia tahu rokok haram. Dia tahu harusnya membenci rokok, namun sekarang masih merokok. Tak bisa saya merubah hati saya dari suka kepada benci, Ustaz. Dirimu saja tak bisa merubah. Engkau mau merubah diri orang lain yang benar saja. Saya tahu, Ustaz, dusta itu tak bagus. Tapi mulut saya sudah biasa berdusta. Susah saya merubahnya. Tuh, lihat tuh. Engkau saja tidak bisa merubah dirimu. Engkau ingin merubah orang lain yang benar saja. Untuk dirimu engkau tak kuat. Engkau berhasil merubah dirimu dengan izin Allah. Engkau berhasil, engkau nasihati orang kemudian orang itu berubah. Allah yang mengizinkan berubah, bukan engkau. Yang bisa merubah, melakukan perubahan hati manusia, masuk ke dalam hati manusia, merubah dari benci menjadi sayang, dari menolak menjadi menerima, dari tak suka menjadi suka, dari tak beriman menjadi beriman. Yang bisa melakukan itu hanya yang menciptakan hati. Kita tak bisa masuk hati manusia untuk melakukan perubahan apapun di hati manusia, bahkan untuk merubah hati kita saja kita kewalahan. Oleh karena itu, jangan pernah tanya kepada siapapun bagaimana cara menasihati agar orang tua saya berubah, bagaimana cara menasihati agar teman saya berubah, bagaimana cara menasihati agar adik anak saya berubah, bagaimana saya menasihati agar kawan saya berubah, bagaimana menasihati agar bini saya berubah, bagaimana menasihati agar laki saya berubah, bagaimana menasihati agar Indonesia ini berubah. Semua itu pertanyaan salah, jangan diulang-ulang lagi untuk selama-lamanya. Anda yang mendengar, jangan ulang lagi untuk selamanya. Anda minta kepadaku sesuatu yang Rasul tak punya. Bagaimana saya akan memberikannya kepadamu kalau Rasul saja tak punya? Semoga bermanfaat. Lanjut.